Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Allah taala kumpulkan kita di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang diberkahi olehnya, diturunkan olehnya ketenangan dan rahmat. Kemudian ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan keistiqamahan untuk senantiasa berada di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kelak. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang antum ketahui bahwa tema kajian kita pada malam yang berbahagia ini berkenaan tentang adab-adab para jin di dalam wujudnya. Apa kiranya yang ada di benak antum sekalian berkenaan tentang temanya? Nampaknya pelajar ini sudah tersebar di dunia mereka. Ini Ustaz yang ini bahas tema jin, tema adab manusia aja belum selesai di Indonesia. Mana tuh berpindah kepada adab jin? Qanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita membahas berkenaan tentang adab-adab jin di dalam menuntut ilmu, perlu untuk saya berikan muqaddimah berkenaan tentang alam mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Jalla wa'ala jelaskan kepada kita tujuan daripada penciptaan jin dan manusia itu sendiri. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita diperintahkan untuk beribadah, jin pun demikian. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka untuk beribadah kepadanya. Hanya saja ada perbedaan. Yang pertama, dari sisi asal penciptaan. Kalau kita dari tanah, kalau mereka dari api. Kemudian yang kedua, mereka lebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum kita. Kalau boleh kita klasifikasikan, malaikat terlebih dahulu diciptakan oleh Allah, kemudian para jin, kemudian manusia. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hijr, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini bapak kita. Adapun anak keturunannya maka dijelaskan oleh Allah, kita diciptakan dari air yang hina, air mani. Namun asal penciptaan bapak kita Adam dari tanah. Kemudian setelahnya Allah berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qabl min nari samud." Kata Allah, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para jin itu terlebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, para jin memiliki kekuatan secara fisik lebih kuat dibanding kekuatan manusia. Jadi kalau boleh kita klasifikasikan lagi, makhluk yang paling kuat adalah para malaikat Allah. Ini yang pertama.
yang kedua para jin, kemudian yang ketiga manusia. Jadi para jin itu secara fisik mereka lebih kuat. Dan bukti menunjukkan bahwa mereka itu kuat ma'asyiral ikhwah. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Naml, Allah Azza wa Jalla menceritakan berkenaan tentang keinginan Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman, memberikan sayembara. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Saba itu di hadapan saya? Maka Allah Azza wa Jalla berikan perkataan Ifrit, dan dia adalah dari kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya mampu dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk mendatangkan singgasana Saba sebelum kau berdiri dari tempat. Enggak perlu pakai mobil, enggak perlu pakai Triton, enggak perlu pakai Ford, enggak perlu pakai mobil bak. Seketika ma'asyar muslimin, jin itu dengan izin Allah mampu untuk memindahkan apa? Singgasana Saba hadapan Nabi Sulaiman. Di mana Saba? Di mana kerajaan Saba? Ada teori Saba itu di Wonosobo. Percaya kan? Cuman Sleman itu kan diambil dari nama Nabi Sulaiman katanya. Wallahu a'lam. Cuma yang maksud di Sabah di sini adalah negeri Yaman. Negeri jarak jauh. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan fisik kepada para jin tersebut, mampu untuk membawa singgasana Sabah di Yaman ke Sulaiman sekejap mata. Ini menunjukkan kekuatan fisik mereka. Kemudian dari sisi bentuk mereka tak dapat kita lihat, namun mereka bisa melihat kita. Sekarang mungkin banyak mereka duduk, cuman kita tidak tahu, kita tidak nampak. Nah, kalau ada yang bisa nampak jin, Bapak Ibu sekalian, ini kekurangan bukan kelebihan. Jangan senang, suruh dia. Karena secara fitrah kita tidak akan mampu melihat mereka, kecuali ada beberapa makhluk, beberapa manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat para jin tersebut. Antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Tidak akan kita jelaskan insyaallah taala. Umar bin Khattab yang pernah berduel dengan jin. Cuma secara asal mereka tak mampu untuk kita lihat, dan mereka mampu untuk melihat kita. Kemudian dari sisi mereka mampu merubah wujud mereka. Hanya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah hafal. Kalau Abu Hurairah itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga sedekah, menjaga zakat yang telah dikumpulkan dari harta kaum muslimin. Datang seseorang yang menyelinap masuk mengambil harta tadi. Kemudian diangkat oleh Abu. 3 malam itu berlanjut. Sampai kemudian Rasulullah SAW memberitahu bahwa itu adalah syirik. Kemudian dari yang lain, antaranya sahabat yang mati membunuh ular yang ada di rumahnya. Tidak diketahui mana yang lebih dahulu mati. Apakah ular yang dia bunuh atau dia yang membunuh ular tadi? Namun kedua-duanya sama mati. Ular tadi mati, sahabat tadi mati. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ini ada para jin. Maka apabila kalian mendapati ada ular masuk ke dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Kemudian Nabi SAW menyifati anjing hitam sebagai syaitan. Ini menunjukkan kepada kita kemampuan mereka untuk merubah wujud sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merubah wujud? Mampu? Bisa menjadi Ultraman? Bisa? Asrarul azani Allah yakum, mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Mari kita masuk ke tema kita. Apa maksud adab-adab jin? Ikhwani fiddin, azani Allah yakum, para jin-jin yang akan kita pelajari adab-adab mereka tatkala menuntut ilmu. Yang dimaksud adalah para jin yang dahulu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para jin terbaik di masanya, berjumpa dengan manusia terbaik di masanya. Rasul terbaik itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Segerombolan jin ini datang kepada Nabi mendengarkan Al-Quran, dan mereka mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama. Mereka punya adab, mereka punya budi pekerti. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi SAW, karena mereka menuntut ilmu kepada Nabi, mereka punya adab. Itu yang kemudian membuat Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Dan adab itu, ma'asyiral ikhwah, Allah abadikan di dalam surah Al-Ahqaf. Allah abadikan dalam surah apa? Surah apa? Al-Ahqaf. Boleh isi minyak dulu, Bang? Di sini minyak sampai selesai ya. Antum kajiannya mau sampai selesai atau sampai Isya? Hah? Yakin? Jam 11 selesai nanti. Antum mau kajiannya sampai selesai atau sampai Isya? Selesai. Wallahi, yakin antum? Yakin? Ustaz. Tak lapar? Kalau lapar izin makan nasi uduk. Masyaallah. Allah Ta'ala abadikan kisah para jin yang mendengarkan Al-Quran kepada Nabi di akhir surah Al-Ahqaf, ayat 29 sampai ayat 32. Ini yang akan menjadi pedoman kita pada malam yang berbahagia ini. Kita ambil dan guna mutiara hikmah daripada firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan kepada kita segerombolan jin yang datang kepada Nabi SAW yang mendengarkan Al-Quran dari beliau. Mereka datang dengan penuh adab, mereka datang karena antusias mendengarkan ilmu, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, masyaallah ikhwan, Nabi SAW sebelum kita membaca dan menafsirkan serta mengulang mutiara hikmah daripada ayat-ayat di akhir surah Al-Ahqaf ini, Nabi kita SAW itu pernah berjumpa dengan para jin. Ini sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dan ini terjadi di Makkah. Terjadi di mana? Makkah. Jadi suatu malam kata Abdullah bin Mas'ud, kami kehilangan Nabi. Hingga kami mencari Nabi SAW di gunung-gunung. Kami mencari Nabi di lembah-lembah. Kami mencari Nabi di jalan-jalan. Semuanya dicari, ditelusuri. Ternyata kami tidak menjumpai beliau. Hingga akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, malam itu merupakan malam terburuk yang pernah kami lewati. Karena kami tidak menjumpai Nabi, sehingga timbullah desas-desus bahwa mungkin Nabi dibunuh, atau Nabi SAW telah ditawan dan diculik. Ternyata dugaan mereka salah. Pagi hari Nabi jumpa dengan mereka. Nabi SAW datang dari arah Gunung Hira. Kemudian para sahabat menceritakan begini. Kemudian Nabi sebutkan hudurnya. Kata Nabi SAW, tadi malam ada datang jin-jin begini, dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Dan Nabi berikan tawaran, ma'asyiral muslimin, siapa yang mau di antara kalian yang ikut saya? Jadi penawaran itu ada, dan tidak ada satupun sahabat yang mau ikut Nabi atau yang menjawab ucapan Nabi kecuali Abdullah bin Mas'ud. Hingga Abdullah bin Mas'ud ini kemudian dibawa oleh Nabi SAW menemani beliau untuk berdakwah kepada para jin. Dibawa oleh Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud, dan cerita ini diriwayatkan oleh beliau. Kemudian Nabi buat garis. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan kamu langkaui garis itu. Kemudian Nabi pergi ke tempat yang tinggi. Tidak lama setelah Nabi duduk, kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat segerombolan hitam yang duduk datang mendengarkan Nabi. Hingga aku terhalang dari melihat Nabi. Sampai akhirnya Nabi SAW membentak dan memerintahkan mereka untuk duduk. Mereka duduk dan diam. Kemudian Nabi mulai membacakan Al-Quran Al-Karim. Kemudian mereka pun berlari. Ini kejadian ma'asyiral muslimin ketika Nabi di Makkah, di mana Nabi SAW melihat para jin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun juga melihat para jin.
Nah, ala kulli hal, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berdakwah dan mengajarkan para jin tersebut Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan syariat agama Islam. Kita masuk membacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahqaf. Setelah aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, Allah berfirman, wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah kata Allah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azzakallahu wa iyyakum, di sini siapa guru mereka? Siapa guru mereka? Siapa guru mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum sudah ini pelajaran. Bukan adab, cuma ini pelajaran. Para jin tersebut berjumpa dengan Nabi, dan Nabi adalah sebaik-baik guru. Para jin tersebut berjumpa dengan Nabi, Nabi sebaik-baik utusan. Para jin tersebut berjumpa dengan Nabi, dan Nabi SAW seutama-utama Rasul. Nah, apa tujuan saya menyebutkan ini? Kalau antum sudah memiliki guru yang selamat manhajnya, baik budi pekertinya, tempat ibadahnya, duduk mau dia mengajarkan antum, syukuri nikmat tersebut dengan antusias pula mendengarkan dan mengikuti kajiannya. Jarang-jarang ma'asyiral muslimin seorang itu bisa diberikan taufik oleh Allah untuk belajar di tangan guru yang tepat, sahibus sunnah. Makanya kalau kita dikatakan ini kekurangan guru kami Ustaz. Ada guru kita mau mengajarkan kita yang hak, mau mengajarkan kita manhaj, mau mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, syukuri nikmat tersebut dengan antusias datang ke kajiannya. Ikhwan, di sana ada orang-orang yang disesatkan oleh guru-guru mereka. Antum mesti tahu bahwa nikmat terbesar setelah kita masuk ke dalam agama Islam, nikmat diberikannya kita taufik, kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menimba ilmu dari guru yang bermanhaj lurus. Anda harus syukuri itu. Kalau antum melihat dan buka sedikit sosial media, antum akan lihat ada orang-orang yang harus menjilat kaki gurunya, harus sedekah suci rahim dari gurunya. Alhamdulillah, itu adalah sarana untuk melakukan zina. Ada orang yang diberikan oleh Allah cobaan berjumpa dengan guru yang membawa manusia kepada kesesatan. Antum alhamdulillah duduk baca kitab tauhid, duduk baca Umdatul Ahkam, duduk baca Arba'in An-Nawawiyah. Itu nikmat besar. Kalau antum jumpa guru-guru yang manhajnya hak, ittiba' sahibus sunnah, salafi, ahlu sunnati wal jamaah, syukuri nikmat tersebut, antusias mendengarkan kajian. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan cabut nikmat itu. Antum lihat ma'asyiral muslimin azzakallahu wa iyyakum, orang-orang di luar sana yang ingin hak, ingin kebenaran, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa menepati majlis yang hak. Sehingga semakin ke sini mereka semakin ke sini semakin ke sini semakin ke sana. Semakin mereka belajar, semakin jauh mereka dari Allah. Karena guru. Para jin ini ma'asyiral muslimin, jin terbaik di masa itu berjumpa dengan Rasul terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan ingatlah wahai Muhammad, kala kami hadapkan kepadamu serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ayat ini berkenaan tentang para jin yang datang kepada Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran beliau, dan Nabi tidak menyadari kedatangan mereka. Dan ini kisah kedua. Abdullah bin Abbas menafikan Nabi melihat jin dalam masalah sebab turunnya ayat ini. Dan itu disebutkan di dalam riwayat bahwa suatu ketika Nabi SAW berada di Nakhlah. Kala itu beliau ingin berangkat ke Masrahul Kaf.
Tatkala itu ma'asyar muslimin, Nabi salat subuh. Dan di saat yang bersamaan para jin-jin itu mendapati langit-langit itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan oleh para ulama kita, dahulu langit-langit itu tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mesti dijaga, Ustaz? Nah, karena memang langit tersebut adalah tempat Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyu kepada para malaikat, kemudian dicari dan diincar berita tersebut oleh jin. Yang kemudian mereka turun ke bawah untuk melaporkannya ke tukang ramal dan dukun. Makanya kadang kita mendapati ma'asyiral ikhwah, ucapan peramal itu benar. Cuman dari 1000 payah mencari separuh yang benar itu. Itu apa sebabnya, Ustaz? Sebabnya adalah para jin mencuri berita dari langit. Kemudian dikhilafkan oleh para ulama, apakah langit itu masih dijaga sampai sekarang, atau penjagaan langit itu hanya tatkala Nabi hidup dan tatkala wahyu ini diturunkan oleh Allah dari atas ke bawah. Ini khilaf para ulama, bukan bab kita untuk menjelaskan. Ala kulli hal ma'asyar muslimin, langit itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala sebutkan kepada kita di dalam Al-Quran hikmah dari penciptaan para bintang. Selain dia menjadi penghias langit, kemudian selain dia juga menjadi petunjuk arah musafir di malam hari, kemudian juga para bintang tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sarana pelempar syaitan. Bagaimana cara syaitan mencuri berita langit? Siapa yang tahu? Ada kasih hadiah. Bagaimana cara syaitan mencuri berita langit? Berbaris. Kayak mana mereka berbaris? Nggak pernah nampak ya? Antum mau air bekas kiai? Ikhwan, mereka berbaris. Tapi tahu antum seperti apa barisannya? Hah? Tahu? Anak kasih tahu sama antum bagaimana jin itu berbaris, tapi antumnya seusuan sama anak. Kayaknya Ustaz Yamin nampak jin. Enggak, saya tahu dari. Jin-jin itu maksudnya dia berbaris. Apa tujuan mereka? Kenapa? Apa tujuan mereka berbaris? Mencuri. Mencuri itu batil atau hak? Batil. Ketika tujuannya batil, caranya juga Allah serongkan masing-masing. Jadi para jin itu dia baris satu persatu, tapi tidak lurus seperti ini. Tapi mereka berbaris memencong. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ini maksudkan zigzag seperti ini, ataukah dia dari bawah mencong ke atas. Jadi seperti ini mereka maksud sini. Dijelaskan oleh rawi hadis berkenaan tentang cara jin tersebut bahu membahu untuk mencuri berita langit seperti ini, bukan seperti ini. Jadi begenteng dia seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, saya yang tampak bagi saya adalah jin tersebut tidak lurus ke atas tapi mencong ke samping. Padahal kalau seandainya mereka lurus ke atas jauh lebih cepat. Cuma Allah berkehendak ketika yang dituju oleh mereka batil, maka tidak ada yang batil itu lurus. Pasti bercerai, pasti bengkok. Sedangkan yang hak itu satu lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini jalanku, kata Rasulullah, lurus. Hanya Nabi SAW itu gariskan di tanah, garis lurus, kemudian di sampingnya garis bengkok. Maka Allah Azza wa Jalla itu berkehendak para jin yang mencuri berita langit tadi tidak jalan lurus ke atas, tapi mereka mencoba. Biasanya itu dilempar sama orang malaikat. Kalau di antara mereka ada yang terkena lemparan terbakar. Kalau tidak, ma'asyar muslimin yang di atas berhasil mendengar
dan mencuri berita dari langit, menyampaikan ke bawah dengan dibumbui kedustaan. Dan kemudian yang kedua, menyampaikan ke yang tiga, dibumbui lagi, tambah lagi dengan dusta, sampai kemudian akhirnya berita tersebut di tangan tukang. Nah, ma'asyiral muslimin, kata Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW di Nakhlah, dekat dengan Tihamah, karena Nabi SAW ingin berangkat ke pasar Ukam, Nabi sholat subuh, dan langit-langit ditutup, langit-langit dijaga ketat, bintang-bintang dilempar, sehingga para jin tersebut kewalahan, ini ada apa? Kemudian mereka datang kepada iblis. Mereka bertanya kepada iblis, minta pendapat, ini gimana ceritanya? Langit-langit kayaknya udah ditutup lah. Kemudian kata iblis, pasti ada sesuatu yang terjadi. Coba kalian periksa di timur dan barat bumi. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, jin butuh kartu tol atau tidak? Betul? Butuh kartu tol nggak sih? Antum bingung sih butuh atau enggak? Hah? Kita butuh jalan tol untuk cepat sampai. Kalau jin nggak perlu. Maka mereka pun pergi ma'asyiral muslimin ke timur dan barat bumi mencari tahu. Ternyata mereka menjumpai Nabi SAW sedang saat salat itulah Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim. Mereka pun mendengar, menyimak bacaan Nabi, dan Nabi tidak mengetahui keberadaan mereka. Ma'asyiral muslimin azanallahu iyyakum, perhatikan. Falamma hadaru, ini ada pertama. Ada pertama daripada ada para jin tersebut di dalam menuntut ilmu. Tatkala mereka menghadirinya, ini ada pertama, yaitu hadirlah di dalam majelis ilmu, antusias untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Hadir di dalam majelis ilmu itu menunjukkan antusias kita kepadanya. Semakin kita antusias kepada ilmu, semakin itu tanda kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita. Makanya di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuknya kebaikan, maka Allah Ta'ala pahamkan untuknya agama. Allah mudahkan baginya untuk menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, yang pertama, seorang mesti hadir di majelis ilmu, antusias untuk mencari dan mendapatkannya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya ada guru kita bahas kitab musalsal secara berkesinambungan, per episode, per halaqah, per pekan, jangan sampai tidak ada. Ini para jin ma'asyiral muslimin ketika mereka datang kepada Nabi SAW, melihat Nabi SAW baca Quran, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Mereka semua yang mendapati Nabi SAW sedang membaca Quran, duduk, mendengar. Mereka butuh sehingga Allah beri. Kalau kita kadang gaya ngaji kita itu sekadar hadir, bukan karena butuh. Mau bukti? Mau bukti? Anda buktikan. Kita off-kan kajian kita, Pak. Antum mau enggak sekarang menghafal 4 ayat dari surah Al-Ahqaf? Mau? Payah, Ustaz. Kedua, ini barang lama nih, Ustaz. Enggak sama barang lama Kijang 80 sama seperti RTP baru di bawah hari itu. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Mungkin saya sudah pernah bilang, sebenarnya bukan masalah faktor tua untuk menghafal Quran itu. Karena banyak alasan kita untuk tidak menghafal Quran. Pertama, mungkin anggapan yang menghafal Quran itu penuntut ilmu. Salah. Yang menghafal Quran itu muslim, yang tahu bahwa bekal yang dia bawa ke kubur itu amal saleh, yang tahu bahwa derajat surga itu sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Maka siapa yang ingin tinggi derajatnya, dia surga, hendaknya dia menghafal seluruh kitab Allah. Jadi bukan hanya sekedar anak pondok yang hafal Quran, yang itu harus garis bawahi.
saya tidak mau anak saya masuk pesantren Ustaz, karena anak saya mau jadi dok. Kalau jadi masuk pesantren jadi ustaz dia nanti. Inilah salah. Bapak Ibu, belajar ilmu agama bukan sekedar jadi ustaz, tapi belajar ilmu agama supaya paham peta petunjuk arah hidup. Jadi tidak ada alasan tidak hafal Quran. Janji untuk hafal Quran mulai malam ini. Tidak ada cerita saya payah mengingat. Hutang orang antum ingat loh. Pengeluaran bulan ini antum ingat. Pemasukan bulan ini antum ingat. Kenapa uang bisa ingat, Al-Quran tidak bisa ingat? Karena antum lebih butuh uang dibanding Al-Quran. Selesai. Gaya ngaji kita cuma hadir, selesai. Ustaz, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu adalah majelis yang tidak pernah rugi orang yang ada di dalamnya? Oh iya betul, antum tidak rugi, paling tidak dapat ampunan. Tapi kalau bisnis antum tanam modal 500, berlalu 2 tahun hanya balik 500, balik modal, rugi tidak? Rugi. Antum bisa bilang rugi loh, karena itu dunia. Tapi antum tidak pernah merasa rugi ketika ketinggalan orang bisa melakukan antum tidak. Ini para jin, ketika mereka hadir menunjukkan antusias mereka. Itu yang membuat Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada mereka. Kita coba, sudah berapa guru yang kita duduki, sudah berapa majelis yang kita hadiri, sudah berapa kitab yang kita bawa, yang sudah kita beli, ada berbekas? Enggak, karena apa? Sudah pulang kajian, simpan buku di dalam lemari. Tidak berusaha untuk memurajaahnya, tidak berusaha untuk mengulangnya, tidak berusaha untuk mendakwahkannya, tidak berusaha untuk mengajarkannya kepada anak atau istri. Ambil contoh sederhana. Antum udah berapa tahun hidup? Yang paling tua di sini taruh ada 50-60 tahun. Berarti kurang lebih kalau dia balik di umur 15 tahun, berarti dia telah menghadiri khatib Jumat selama 45 tahun kurang lebih. Ada pernah dia menyampaikan khutbah Jumat ketika dia pulang ke rumahnya kepada istrinya? Bukti kita Jumat kadang untuk formalitas, mendengarkan khatib itu pun ngantuk. Makanya tidak pernah berbekas. Ikhwan, antusiaslah antum dalam menuntut ilmu. Hadir di majelis sama roh dan jiwa sekaligus. Jangan hadir badan, pikiran doang. Antum butuh dengan ilmu, ikhwan. Antum butuh dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum butuhkan itu. Kalau seandainya kita hadir di majelis ilmu hanya sekedar hadir, tanpa ada kemudian masyarakat ikhwah antusias, tanpa ada menumbuhkan kebutuhan kita kepada ilmu, kita akan tetap berada di atas kejahilan. Walau jenggot sudah putih, walau celana sudah cingkrang. Menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian mencatat ilmu, itu semuanya amal yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah kalau seandainya mengatakan saya tidak perlu menghafal Quran, karena saya bukan ustaz, saya bukan santri. Salah. Kamu akan menyesal. Ucapanmu akan kau sesali kelak ketika nyawamu sudah lagi tidak akan berpaling. Ini ada pertama. Jadi para jin itu hadir di majelis zikir, mendengarkan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan antusias. Tidak ada yang ghaib, tidak ada yang lupa sama sekali. Udah ada rasanya dari tadi. Ada nggak? Atau anak ada? Siapa? Baik, anak ada. Mana? Langsung pakai mikrofon aja. Enggak apa-apa. Hah? Boleh. Asal duduk. Asal duduk asal berdiri.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin azza wa iyyakum, adab rajin yang pertama yang kita ambil daripada ayat ini adalah falamma hadaru. Mereka hadir di majlis zikir. Mereka hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hadir itu dengan hati. Mereka hadir karena mereka butuh. Mereka hadir karena penuh antusias. Dengan itu Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk dan ilmu kepada mereka. Ini adalah seorang penuntut ilmu haruslah benar-benar kafah, menyeluruh dan sempurna ketika dia hadir dan datang ke majelis zikir. Dia berusaha menghafal apa yang harus dihafal dari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Antum juga berusaha untuk menjaga adab-adab di dalam majelis zikir. Tidak hanya sekedar hadir, tapi juga berusaha untuk mengamalkan, mengajarkan, dan membawa balik pulang oleh ilmu itu. Ajarkan paling tidak istri dan keluarga kita. Kemudian adab kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman karena tentang para jin yang datang kepada Rasulullah SAW, falamma hadaruhu qalu ansit. Tatkala para jin tersebut hadir mendapati Nabi SAW sedang membacakan Al-Quran, apa kata mereka? Ansit. Diamlah kalian sedikit. Ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, adab kedua, tenang dan diamlah kita ketika hadir di majelis ilmu. Jangan kemudian para jin jauh lebih paham adab ini dibanding kita. Ma'asyiral muslimin, ini yang ditunjukkan oleh banyak riwayat hadis berkenaan tentang bagaimana cara sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya diam mendengarkan Nabi, tapi mereka juga tidak bergerak. Yang antara dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak bergerak, hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Bahwa tatkala Rasulullah SAW mengantar salah seorang sahabat yang wafat di kalangan mereka ke Baqi, ternyata kuburannya itu belum digalikan. Nabi SAW duduk di pinggir kubur, dikelilingi oleh para sahabat. Dikelilingi Nabi kita SAW oleh para sahabat, kata Al-Bara' bin Azib, ka'anna ala ru'usihim, seakan-akan di atas kepala mereka itu bertengger bulu. Ikhwan, kalau misalnya ada orang diam tapi banyak gerak, mau nak bertengger burung itu di atasnya?
Ini menunjukkan masyarakat muslimin, para sahabat itu tenang. Diam, tenang, mendengarkan Nabi SAW. Itu kunci utama mereka mendapatkan faedah dan ilmu Nabi. Hanya para ulama kita, di antaranya Yusuf ibn Husain rahimahullah ta'ala, seorang ulama terdahulu, mengatakan kepada kita, bil adabi ta'amul ilm. Hanya dengan adabnya engkau dapat memahami ilmu. Di antara adabnya adalah hadir di majelis zikir, seorang itu mesti diam mendengarkan, tenang, tidak bergerak kecuali dibutuhkan. Karena yang disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan sayanya yang dimuliakan, bukan zat daripada guru itu yang kita hormati. Tapi ma'asyarakat Allah itu karena Al-Quran dan Sunnah yang ada di dalam dadanya, mereka mulia, maka kita muliakan. Tanpa hulu, tanpa ada sikap berlebih. Ini adab kedua. Rajin itu mencontohkan kepada kita, ansitu, diamlah, satu sama lain mengingatkan untuk dia mendengarkan bacaan Nabi SAW. Maka adab ini adab yang luhur, yang mesti dipraktekkan oleh setiap kita hadir di majelis zikir. Jangan berbicara, jangan ngomong kecuali perkara-perkara yang dibutuhkan. Antum pengen anak diam? Anak diam nanti telepati kajian kita, antum pun menjamkan mata sama-sama. Jadi maksudnya ini adab kedua. Adab ketiga, falamma qudiya, dan tatkala telah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan adabnya? Dari penggalan ayat, tatkala telah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan adab? Dari para jin yang datang kepada Nabi SAW. Kata Allah, falamma qudiya, tatkala telah selesai, apa adabnya? Pulang kita lagi, Mak. Ya, tidak ada yang menjawab. Falamma qudiya, tatkala telah selesai, apa maknanya? Apa adabnya? Mana? Ambola tahu pun. Makni. Falamma qudiya, tatkala telah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan adab di sini? Apa adab yang dapat kita pelajari dari para jin tersebut? Saya terpikir semua. Lah. Ada yang berdiri, tidak ada yang pulang sebelum selesai. Ini adab masyarakat muslim. Falamma qudiya, tatkala Nabi telah selesai, baru mereka pergi. Jadi masyarakat ini bagian daripada adab yang luhur. Jangan kamu berdiri sampai gurumu berdiri. Isyarat kepada kita, dengarkan dengan seksama. Saya lapar Ustaz. Emang gurumu tidak lapar? Saya capek Ustaz, ini dari Rohul ke sini berapa kilo? Ikhwani fiddin asyidillah, belajar kita menghargai guru dan menghormati. Dengan cara apa? Bersabar kita di dalam majelis tersebut hingga majelis itu usai, baru kita pulang. Apa yang dilakukan oleh para guru kita itu kebaikan mutlak seluruhnya. Nih, ambil contoh. Antum kira Anda tidak menyiapkan tema ini dengan susah payah? Nih, antum kan tinggal duduk, catat. Antumkah yang mencatat, mencari tahu, menelaah khilaf para ulama berkenaan tentang sebab turun ayat ini? Antumkah yang mentranslate perkataan-perkataan para ulama hingga kemudian dapat mana pendapat di antara pendapat-pendapat ini yang perlukah antum mendengar tafsir At-Tabari? Perlukah antum ke tafsir Ibnu Katsir?
mendengarkan syekh ini, mendengarkan syekh ini, buka tafsir ini, buka tafsir ini. Belum lagi kalau misalnya ada beberapa perkataan dan istilah-istilah bahasa Arab itu yang sulit untuk dicerna. Buka kamus ini, buka Google Translate ini, buka. Kalau bisa kita ibaratkan masyarakat muslimin, antum undang makan. Semuanya telah tersedia, semuanya telah dimasak dengan lezat. Kemudian dituangkan di hadapan antum, disuapkan lagi. Itu para guru antum kira itu santai-santai, enggak. 2 jam kami duduk di meja itu, menyiapkan materi apa yang harus disampaikan kepada umat. Karena masyarakat muslimin, maaf, tanpa menulis status sosial, siapapun di antara kita tukang salah laku bengkok, salah pukul kena tangan, selesai. Ini kalau guru salah fatwa, neraka Allah. Antum kira perkara ringan? Lebih dekat neraka itu kepada para guru dibanding sendal kanan ke sendal kiri. Supaya antum tahu. Ikhwan duduk 2 jam atau 1 jam menelaah beberapa masalah fikih, pelik, sulit, sukar. Kemudian ditelaah dari sisi hadis, dari sisi usul fikih dan sebagainya. Subhanallah, kadang saya itu biasanya kalau sudah ujian, saya naik asal lambung dan nggak bisa mikir banyak. Kalau stres saja udah selesai. Letihnya luar biasa. Saya berlari, berolahraga, mau berenang, mau berjalan, 5 kilo kita berjalan, 10 kilo, 13 kilo, capek, duduk, selesai, minum, alhamdulillah lega. Pergi jumpa istrinya, dibuatin teh, dipeluk, selesai. Mau kita balik lagi. Antum capek, jadi kuning, letih, tidur, selesai. Energi antum letih. 2 jam mikir, belum juga kelar-kelar lagi. Ini ujungnya kemarin masalah. Dibawa tidur, nggak selesai masalah. Itulah beratnya menjadi seorang imam. Lalu tiba-tiba mereka sudah meluangkan waktu duduk hadir, menerjemahkan kitab dan sebagainya. Antum absen. Antum lebih dahulu keluar darinya dengan alasan, kalau mungkin darurat tidak ada masalah. Alasan-alasan konyol yang mungkin gurumu lebih capek dari dirimu, gurumu lebih lapar dari dirimu. Pantas antum tidak pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walau kau belajar dengan Rasulullah SAW, tapi kalau kamu lebih dulu datang, lebih dulu keluar dari gurumu, tanpa ada udzur syar'i, tanpa memperdulikan bagaimana perjuangan guru ketika datang ajarkan kita, berikan ilmu dan faidah kepada kita. Ya antum, Nabi SAW pun ketika mendapatkan wahyu itu tak selamanya wahyu itu turun dengan cara yang diingatkan oleh beliau. Karena wahyu itu turun berat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berkenaan tentang pembebasan Ummul Mukminin Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu duduk di musim dingin namun keringat yang bercucuran. Bukti bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi juga berat. Tidak ada yang instan. Jadi masyaallah ikhwah, azanillahu wa iyyakum, belajar kita untuk bersabar di majelis para guru kita. Jangan keluar sebelum mereka keluar. Capek Ustaz, guru lebih capek Pak. Sehingga masyarakat muslimin, ini adab yang luhur. Duduk mendengar sampai selesai. Ini adab jin, para ma'uliyah. Tak kala telah selesai. Ini isyarat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan budi pekerti dari para jin-jin tersebut untuk kita tiru. Jangan keluar sebelum majelis selesai. Illa bi'udhrin, kecuali karena ada udzur mendesak, udzur syar'i, sudah keluar. Kalau tidak, masyaallah secara asal seorang dituntut untuk tetap membersamai gurunya hingga majelis itu selesai.
Kemudian Allah berfirman, "Falamma qudiya wallaw ila qaumihim." Mungkin tatkala telah selesai mereka kembali kepada kaumnya. Ada dua adab. Adab yang keempat, seorang tidak boleh mendesak gurunya. Ketika seseorang telah keluar dari majelis, maka kalau guru tadi misalnya tidak ingin untuk diikuti, jangan diikuti. Banyak sekarang mungkin anak bukan siapa-siapa, anak sama-sama antum, cuma karena anak datang dari jauh aja selesai. Imbaunya bab antum muliakan tamu. Hanya antum tidak terlalu butuh. Nah memang anak juga tidak terlalu dibutuhkan. Ada guru-guru gitu yang lebih besar, yang lebih hebat. Tapi coba kalau Ustaz Syafiq yang datang, selfie lah, ini mukhalafatul adab, ini bagian daripada perkara yang menyelisih adab. Guru keluar, biarkan dia keluar. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa ajukan kepada orang-orang terdekatnya tanpa harus menyakitinya. Ada para jin tersebut ketika Nabi SAW selesai baca Al-Quran, mereka keluar, alhamdulillah, ucapkan salam dari Assalamualaikum. Husain ibn Bashir rahimahullah ta'ala, guru dari Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli hadis di masanya. Antum tahu kenapa beliau wafat? Tahu antum kenapa beliau wafat? Beliau wafat karena jatuh dari keledainya mati. Karena muridnya setelah majelis berdesak-desakan kepada beliau, bertanya, wahai syekh. Yang secara kasat mata mungkin terlihat ini adalah antusias para penuntut ilmu untuk bertanya ilmu kepada para guru, tapi secara tidak langsung ini menyakiti guru tadi. Sehingga seorang ini ada ikhwah memperhatikan keadaan gurunya. Kapan dia harus bertanya, kapan dia harus berkonsultasi, memilih waktu yang baik. Kalaulah kepada orang biasa kita memilih waktu untuk menelponnya, apatah lagi kepada para guru kita. Guru kita itu adalah ayah spiritual kita, sebagaimana bapak kandung adalah ayah biologis. Walaupun anak lebih muda dari antum, tapi anak ayah antum. Mau dibilang apa? Secara spiritual. Mau putih, mau nyebat antum anak-anak. Anak spiritual kan begitu. Anak didik, sedih kali anak dengarnya. Anak spiritual, bukan supranatural. Jadi ikhwan-ikhwan azza Allah wa iyyakum jami'an, wallau mereka pergi. Mereka tidak berdesak-desakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga seperti itu. Kalau nanti ada guru-guru kita yang besar-besar datang, jangan karena modal semangat kita melanggar adab. Biarkan guru kita, karena payah guru mencari sendalnya karena kita sudah datang. Karena guru ingin cepat, kan kita bisa membaca suasana. Kemasyarul ikhwan azanillahu iyyakum, bertanya, datang, menjumpai, menyalami guru pun ada adabnya. Itu kalau kita ingin memperluas dan memperpanjang, lebarkan masalah ini, maka kita bisa mempelajari kitab-kitab adab yang dikarang oleh para ulama-ulama dari masa ke masa, dan bukan bab kita untuk menjabar adab-adab tersebut atau tidak memperpanjang lebarnya pada kesempatan kali ini. Ala kulli hal, seorang mesti menjaga adab ketika guru telah selesai dan keluar dari majelis. Kemudian muslimin, adab yang kelima adalah seorang mesti mendakwahkan ilmu dan mengajarkan ilmu yang telah dia dapati kepada orang terdekat dengannya. Masyaallah muslim, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, para jin ini datang kepada kaum mereka. Para jin ini datang kepada kaum mereka. Jadi ketika kita telah mendapati ilmu, jangan sungkan untuk menyebarkan ilmu tadi. Barang menulis status, buat poster dakwah, ya sebarkan status tadi, bebas. Harus ini orang terdekat kita udah bil ma'ruf. Sebagaimana wajib kita memberikan nafkah kepada anak dan istri, nafkah zahir
nafkah spiritual mereka juga kita harus penuhi, ma'asyar muslimin. Pulang ajarkan sedikit apa yang telah kita dengar. Itu tanda berkahnya ilmu. Maka ma'asyar Allah, ini adab yang luhur dan adab yang baik dari para jin tersebut. Setelah mereka mendapatkan yang hak, setelah mereka tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana kufur, mana iman, mereka kembali kepada kaum. Jadi balik kampung. Itu nasihat ustaz senior kita masuk muslimin. Anak-anak Madinah ini janganlah pergi ke kota-kota. Benar masuk muslimin. Nasihat ustaz senior kita. Ngapain ustaz di Jakarta? Jakarta udah banyak ustaz. Ikannya banyak. Mau dakwah ke kampung. Karena orang kampung lebih membutuhkan ma'asyarul muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini udah bekerja yang baik. Sedikit orang yang datang, ya akhi, ada nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan kelak dibangkitkan oleh Allah bersamanya cuma kurang dari 10. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Ada yang dibangkitkan oleh Allah tidak ada pengikut sama sekali. Dia lebih jauh mulia dari diriku dan dirimu. Ini udah banyak kali ini. Nah ini kita juga jangan pernah bersedih dengan jumlah yang sedikit, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah ke kampung, dakwah ke rumah kita, dakwah ke ayah ibu kita. Karena kita lebih peduli bagaimana kawan selamat dari riba dibanding bapak selamat dari rokok. Dua-duanya dosa. Sampaikan. Ini adab selanjutnya ma'asyar muslimin. Lihat apa? Karena rajin tadi pulang ke kaumnya. Kalau mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, isti'taf. Para jin tersebut menghimbau dengan lemah lembut. Kadang bukan dalilnya yang kurang ma'asyar muslimin, bukan hujah yang kurang kuat, tapi kadang cara kita mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Manusia itu secara fitrah dan tabiat mau diajak berpikir. Wabil khusus orang Indonesia. Ikhwan, Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pedang, tapi lewat tutur kata yang lembut, akhlak mulia, budi pekerti yang baik dari para pedagang masyarakat. Melihat amanah dari para pedagang tersebut, akhlak yang baik dan indah daripada para pedagang tersebut, tertarik orang-orang yang notabene saat itu masih mempercayai ajaran nenek moyang terdahulu. Ini rekaman kan, Pak? Nggak live kan? Hindu, Buddha. Masyarakat azanillah itu tertarik. Karena apa? Tidak dijas, tidak didiskriminasi. Masyarakat muslimin azanillah wa iyyakum jami'an. Kadang yang seperti itu, kadang pangeran atau pendekar turun gunung ini bayar. Ini kurang dari kita kadang lemah lembut. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia membujuk bapaknya untuk meninggalkan penyembahan berhala, apa kata Ibrahim? Ya abad, ya abad, ya abad, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Nabi Ibrahim ketika dia berbicara kepada Ismail, menceritakan tentang kisah mimpi bahwa dia menyembelih anaknya Ismail. Ya bunai, wahai ananda. Ya Nabi SAW memanggil pamannya, ya ammi, ya amma, wahai paman, ya ammati, ya ammata, wahai bibi. Safiyah binti Abdul Muttalib ini panggil oleh Nabi. Ini istiqaf ma'asyar muslimin azanillahu ikum, bukti bahwa para anbiya Allah, orang-orang saleh, ketika mereka berdakwah mengambil hati-hati orang yang akan didakwahkan terlebih dahulu dengan lemah lembut. Nah, secara tabiat manusia mau diajak berpikir, tapi sulit untuk disalahkan. Coba antum duduk di tengah orang yang sedang main judi. Tidak usah main judi lagi, ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang lagi, itu para jin yang menjawab.
Ibu-ibu ada? Ibu-ibu, ini pengalaman kita semua. Ini betul nih, serius. Antum jujur aja lah. Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Kadang apa yang dibilang istri kita tuh benar. Cuma tatkala gas LPG hijau keluar, di situ ego kita keluar. Kita tidak sedang dinasihati, tapi dihakimi. Itu biang dari segala macam masalah di dalam rumah tangga. Abang nih, taruh abang tuh balik. Dengan ucapan itu, masyarakat muslimin, ego kita tinggi. Wah, itu laki-laki, memang kawan. Laki-laki itu pemimpin, jangan dibijak-bijak harga diri pemimpin. Suami saya sulit untuk dibilang ustaz, bukan sulit untuk dibilang. Kamu lebih mau berlemah lembut wahai istri kepada kawan dibanding pada suamimu. Mampu kamu mentoleransi kesalahan kawan-kawanmu dibanding kesalahan suamimu. Kita pantang untuk diangkat suara di depan kita. Itulah sebenarnya biang masalah. Saya bilang sama istri, kamu kalau mau, kamu saya dengar ucapanmu lemah lembut. Saya pemimpin, walaupun itu putri Ali Musri. Tidak ada cerita, nah. Rekaman kan, potong nanti. Dan dikirim sama Ustaz Ali, takut kena. Nah, saya sampaikan kepada istri seperti itu. Cuma kan kadang kita pun juga paham kondisi psikologi daripada istri-istri kita. Kadang mungkin istri sudah letih merawat anak, membersihkan rumah, masak. Dan kita lapar, capek. Ada orang lambat dikit aja udah salah apa kita. Ini ngapulah. Masalah ikhwah, cuma memang seperti itu adanya. Ini kan dalam ruang lingkup yang masih kecil.